5% dari PDB itu 1.000 triliun lah ya. Uang yang dicuci. Uang yang dicuci kan. 1.000 triliun itu uangnya datang dari mana? Dari luar atau dari dalam? Itu tuh produk domestik bruto. Jadi uang yang dihasilkan dari dalam negeri. Dari dalam negeri. Wah, ngeri sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik nih. Menarik dalam konteks pencucian uang. Lo kalau assalamualaikum yang non muslim nggak bisa jawab tuh, Le. Biarin. Iya. Jawab aja, nggak apa-apa. Gini, tahun kemarin PDB kita itu 21.000 triliun. 21.000 triliun. Yang menarik adalah soal pencucian uang. Berapa persen sih pencucian uang kita? 5-10%. Jadi 5-10% dari 20.000 sekian triliun. 20.000. Karena rupiah itu kebanyakan. Sampai nggak ada lagi 20.000 triliun. 20.000 triliun, 10%-nya itu sekitar 2.000 triliun. 2.000 triliun. Uang yang dicuci. Belah, ngeri sekali. Nah, kita ngomong nih, ada ahlinya. Ahlinya adalah Nasir Kongah, Kepala Humas PPATK. Dia yang tahu persis bagaimana pola dan sistem pencucian uang. Udah banyak nih yang kebongkar sih. Dan sumber duitnya dari mana aja. Zir, gua pengen tahu nih orang-orang nyuci uang. Yang nyuci uang tuh pasti orang kaya lah, nggak mungkin orang susah kayak gua kan. Nah, kalau lo cuci baju. Cuci baju gua. Orang kaya. Nah, gua cuci muka. Ini kan kalau di persentase katakanlah angka paling tingginya 10%, ya kan? Dari 20.000 berarti kan 2.000 triliun tuh cuci kan. Dari 2.000 triliun itu berapa orang sih? Ya, jadi kalau kita lihat data yang dikemukakan oleh IMF, itu secara global uang yang dicuci itu 5% dari produk domestik bruto. Ya katakanlah itu berlaku juga di Indonesia, seperti yang disampaikan tadi itu kan. Nah, ini dampaknya terhadap ekonomi kita luar biasa. Jadi misalnya ini kita lihat nih, gedung ini secara normal dibangun berapa? Berapa? Misalnya ada sekitar 1 triliun. Enggak lah, 100 miliar lah. 100 miliar. 100 miliar ya. Sarina, kita di Sarina nih. 100 miliar gitu ya. Oke. Nah, pengusaha untuk mendapatkan uang membangun itu, dia pinjam ke bank. Perbankan. Tingkat bunganya 8-10%. Oke. Iya kan? Nah, lalu di sebelahnya dia membangun pakai uang hasil Cuci uang. Harganya sama karena bentuk gedungnya sama, 100 miliar. Lalu kemudian ini disewakan gitu ya. Disewakan per meternya menjadi per bulannya katakanlah 100 juta. Dia karena uangnya dari hasil pencucian uang, prinsipnya dia itu uang itu nggak penting berapa keuntungan yang dia peroleh, tapi bagaimana uang itu bisa dia cuci sehingga seolah-olah tampak sah. Begitu keluar bersih. Iya. Jadi di sini untuk dia break even per bulannya itu katakanlah 3 kali 3 meter itu 100 juta per bulan, dia bisa jual 75 juta. Bangkrut ini yang resmi ini. Karena orang ke sana semua. Oke. Kan gitu. Nah, itu secara ekonomi gitu ya. Lalu kemudian kalau kita misalnya sebuah negara di mana negara itu tingkat pencuciannya uangnya tinggi, lalu kemudian karena itu kita tidak memenuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering, maka tingkat bunga kita secara internasional itu lebih tinggi diterapkan. Karena kepercayaan masyarakat internasional
terhadap ekonomi di Indonesia itu lemah. Lalu kita bergeser sedikit ke daerah industri, misalnya ya. Oke. Sebuah industri dengan transaksi ekspornya normal gitu, dia bisa mengekspor 1000 unit, lalu memperkerjakan 1000 orang misalnya. Nah, karena kita tidak comply terhadap ketentuan yang ada, maka effort dan biaya tadi itu tinggi, sehingga kita kalah bersaing untuk mengekspor barang yang sama terhadap negara lain. Ya. Nah, apa Tidak yang terjadi? kompetitif. Tidak kompetitif. Apa yang terjadi? Tadinya kita bisa ekspor 1000, karena kita kalah bersaing, hanya bisa 500. Oke. Lalu kemudian tentu kan orang yang bekerja nggak bisa 1000 lagi dong. Turun juga. Turun jadi 500. Terjadi pengangguran yang tinggi. Ketika pengangguran tinggi terjadi, apa yang kemudian terjadi? Tingkat keamanan menjadi terganggu. Ketika tingkat keamanan terganggu, apa yang terjadi? Kerusuhan dan lain-lain. Ya, ya. Iya kan? Chaos. Itu kan chaos, merusak ekonomi. Maka dari itu kita memang harus ya menjaga negara kita ini jangan sampai digunakan tempat sarana pencucian uang. Gitu. Oke. Makro, gambaran makronya gitu ya. Gambaran makronya gitu kan. Pertanyaannya adalah di zaman seperti ini. Zaman seperti ini adalah ketika sumber dana menjadi sangat tinggi, sangat mahal ya. Susah juga ya ngedetek itu. Jadi soal kebutuhan kan, supply and demand kan. Ya itu. Kita tuh harus tegas dan harus menjaga agar kita di ekonomi kita itu bisa terjaga. Gua pengen tahu tuh, dari 5% kan 5% dari PDB itu 1000 triliun lah ya. Uang yang dicuci. Uang yang dicuci kan. 1000 triliun itu uangnya datang dari mana? Dari luar atau dari dalam? Kalau kita mengacu tadi apa yang disampaikan oleh IMF. IMF tadi, itu tuh produk domestik bruto. Jadi uang yang dihasilkan dari dalam negeri. Dari dalam negeri. Wah, ngeri sekali. Oke, kalau 1000 triliun itu dalam negeri, kalau rujukannya PDB, ini kan curiga nih masyarakat. Curiga masyarakat tuh, berapa perusahaan besar sih? Berapa pengusaha besar sih yang terlibat dalam proses pencucian? Kalau angka pastinya saya tidak pegang datanya ya. Perkiraan? Ya perkiraan tuh ya kalau kita lihat dari sisi pajak aja ya, karena tindak pidana asal dari Dia tahu pencucian uang itu kan Pajak. salah dia satunya tahu pajak. arahnya. Iya kan? Iya, iya, iya. Nah itu kalau kita dulu pernah ketua KPK itu menyebutkan ya, kalau katakanlah dikelola secara benar pertambangan kita itu anak baru lahir aja sebulannya bisa dapat 20 juta. Betul. Kan gitu ya. Ya, Satu orang 20 juta. udah digaji ya. Lu nggak usah kerja. Nah, itulah gambarannya kira-kira. Oke. Kalau 1000 orang, kata gini, hasil penelusuran PPATK, kan dia udah tahu sih arah gue langsung ngomong pajak kan. Nah, pertanyaan gue adalah, ada nggak sih hasil penelusuran PPATK orang-orang yang ngemplang pajak lah ya, untuk dicuci lah ya, bahasa kasarnya. Ciri-cirinya itu kayak apa sih kalau PPATK ngelihat? Jadi kami itu udah ada MOU dengan Kementerian Keuangan, dalam ini Direktorat Jenderal Pajak ya. Dan nanti ya guys ya, teman-teman tuh bisa buka laporan tahunan PPATK. Berapa kontribusi PPATK untuk menyelamatkan dari sisi pajak, itu triliunan nilainya. Betul. Wow. Nah jadi kami itu mendapatkan permintaan informasi dari pajak itu untuk perusahaan-perusahaan ini itu sebenarnya layaknya seperti apa sebenarnya Ya, ya. alur uangnya, sehingga mereka bisa menilai benar nggak sih pajak yang dia bayar, ya kan? Nah itu kita support tuh banyak informasi itu ke teman-teman di pajak. Dan alhamdulillah teman-teman di pajak itu juga bekerja sekuat tenaga gitu
dan berhasil mengembalikan hak negara ya, ke kas negara dari kolaborasi kerjasama kita yang cukup baik. Berapa persen sih kira-kira yang bisa diselamatkan? Banyak ya. Nanti teman-teman bisa lihat angka persisnya di laporan tahunan PPATK, itu kita laporkan gitu. Nah, pencucian itu kan bisa jadi keluar kan? Uangnya, iya. Uangnya keluar. Gimana PPATK menelusuri keluar? Nah, itulah makanya di setiap negara itu wajib hukumnya untuk melakukan menerapkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF. Jadi kalau misalnya Indonesia ketat, kemudian negara tetangga longgar, orang kan lari keluar. Betul. Makanya tuh kita lihat sekarang tuh Malaysia bagus, Financial Intelligence Unit-nya Singapura bagus. Wah, Singapura luar biasa, Mas. Nah, pertanyaannya bagaimana? Kita ada yang disebut dengan paguyuban Egmont Group. Apa? Egmont Group. Egmont Group. Jadi itu perkumpulan dari PPATK sedunia. Nah, di situ kita bertukar informasi. Katakanlah tadi, bagaimana kalau uangnya itu dibawa keluar ke Amerika misalnya. Nah, itu kita bekerja sama dengan Vincent, PPATK-nya Amerika. Ini uangnya ada di mana aja. Jadi pernah ini cerita suatu ketika ya, salah satu komisaris bank besar itu terpidana korupsi. Nah, uangnya itu disimpan di Swiss. Nah, itu PPATK-nya sana tuh yang informasikan kepada kita. Siapa itu? Kan udah terungkap kan? Iya. Siapa itu? Tapi udah meninggal sekarang. Iya, apa itu? Siapa? Bang apa? Ya ada lah ya. Cuman kan kasusnya belum terungkap di pengadilan. Oh, di pengadilan belum terungkap? Iya, tapi orangnya udah meninggal. Oh, berarti gugur pidananya? Iya, seperti itulah. Lah, perdatanya kan lanjut? Nggak tahu juga saya perkembangannya seperti apa seterusnya gitu. Nah, kerjasama Egmont Group. Ada cerita dari zaman dulu namanya Cayman Island. Iya. Surganya itu. Itu masuk nggak di dalam Egmont Group? Iya, jadi mereka tuh juga comply itu. Artinya udah nggak ada tempat bersembunyi lagi. Iya. Nah, Swiss yang katanya orang banyak nyimpan uang segala macam tuh FIU-nya PPATK-nya cukup ketat. Nah, gue pengen tahu kenapa sih di Indonesia itu begitu subur pencucian uang? Berarti ada yang salah dong dengan pemerintah kita, dengan negara ini. Ya, kalau salah sih tidak ya, karena terbukti kan kita diterima menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering. Kita udah anggota penuh sekarang. Ya, tetapi kenapa subur sekali? Ya, kalau kejahatan pencucian uang itu terus ada. Tapi kan bagaimana menanganinya, menindaklanjutinya. Dan banyak kan orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang, uangnya berhasil disita, orangnya dipenjara, itu kan udah banyak. Ya, tapi kan ini trennya nggak bagus ya. Misalnya yang tadi ya, kita bicara tentang judi online. Yang setiap tahun malah peningkatannya luar biasa, triliunan, ratusan triliun. Sama dengan pencucian uang. Nah, kenapa sih yang kayak begini ini kita nggak bisa handle? Ini itu kalau nggak di-handle kan mungkin nilainya udah. Bukan, maksud gua kan semestinya bisa lebih ekstrim. Penurunannya harusnya bisa lebih ekstrim. Berarti ada yang salah di penanganan, ya kan? Kenapa nggak bisa 0? Nggak usah 0, misalnya turun lah trennya. Jangan naik terus. Kan berarti ada kesalahan nih di sistem perbankan atau sistem hukum kita kan? Di penegakan hukum kan? Iya, itu tadi lah ya. Artinya memang itu harus kolaborasi ya antara para pihak ya, penyelenggara negara, badan usaha. Sorry kalau itu agak klise nih PPATK nih ngomongnya nih. Karena juga kan kita kan nggak bisa juga menjawab semua pertanyaan yang di luar kewenangan kita gitu kan. Tetapi bukan, maksud gue gini, setidaknya karena PPATK itu concern di penelusuran dan sebagainya, biasanya di penelusuran orang-orang yang menelusuri dia mengerti teknik-teknik atau cara-cara untuk meredam atau untuk memangkas atau preventif atau apapun. Iya, artinya itu udah optimal dilakukan. Bisa jadi memang antara
antara personil, antara anggaran, dengan banyaknya tingkat kejahatan itu mungkin nggak sebanding kan bisa terjadi. Nah, itu mungkin kenapa tadi. Kalau saya bilang tadi klise gitu ya, nah, itu real juga kan. Ya real, memang real. Anggaran terbatas, personil terbatas. Sementara tingkat kejahatan begitu luar biasa. Nah, contoh nih, gua nih. Cuman gua nggak mau nyebutin nih nama brandnya nih, nama dia aja nggak berani nyebut kan, apalagi. Lah karena gua nggak, datanya nggak punya gua. Tetapi gua agak aneh, ada sebuah perusahaan baru misalnya, tiba-tiba dia investasinya yang kita ukur itu nggak ada duitnya tuh. Misalnya di olahraga, di klub bola. Oh, artinya tingkat pengembalian secara ekonomi betul. Itu ya? ROI-nya. Betul. Ya. Terus dia misalnya masuk ke entertainment, buka bar. Ya kalau gua ngomong gini juga palingan udah bisa pada nebak tuh. Dan yang megang misalnya public figure misalnya kayak gitu kan. Itu gue bingung juga nih, ini jangan-jangan curiga pencucian uang nih. Tetapi yang kayak gitu gue nggak ngerti apa PPATK Menelusuri nggak sih? Menelusuri nggak? Ya kalau kita nonton Godfather, itu kan memang terbukti kan, bagaimana misalnya para mafia di Amerika itu, khususnya keluarga Don Corleone gitu ya, menggunakan Johnny Fonte kan. Underlying. Iya, underlying untuk tadi menyamarkan uang hasil kejahatannya dari kejahatan yang dia lakukan, kemudian dia simpan ke artis ternama Amerika kan. Johnny Fonte di film itu, tapi kan apanya kan realnya siapa tuh? Saya Ponakan. Ponakan. Nama realnya itu loh. Gua lupa. Nah, pertanyaannya, PPATK menelusuri itu nggak? Setiap tindak pidana yang mencurigakan. Iya. Nah, itu bank, penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, profesi, itu wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Jadi PPATK itu pertama menerima laporan yang disebut dengan laporan transaksi keuangan mencurigakan, LTKM. Apa yang dimaksud dengan mencurigakan? Mencurigakan itu salah satunya itu di luar dari profil nasabah. Pengusaha misalnya, atau aku nih pegawai negeri sipil, gaji aku 40 juta, kemudian aku ngajar di sana sini, kemudian ya kan dapat honor yang dibenarkan oleh aturan, profil aku tuh sebulan 70 juta lah gitu kan. Nah, suatu ketika aku mendapat aliran dana 10 miliar, itu kan di luar dari profil aku. Bank menyampaikan sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Lalu PPATK analisis, ternyata yang 10 miliar tadi itu aku baru dapat uang hasil hibah atau menjual warisan karena ayahku baru meninggal. Alas hukumnya aman. Jelas, ya kan? Nggak ada masalah. Tapi suatu ketika yang 10 miliar itu dilihat oleh PPATK, ada aliran dana yang dikirim oleh bandar narkoba atau bandar judi. Nah, saya itu terindikasi melakukan pencucian uang, ikut di dalam melakukan pencucian uang tadi karena berasal dari hasil kejahatan narkoba. Nah, kemudian PPATK analisis, uangnya dari sini dikirim ke sana, dikirim kemari. Petanya jelas. Jelas, ada indikasi kuat melakukan pencucian uang. Maka hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK disampaikanlah kepada penyidik, dalam hal ini BNN, karena PPATK nggak punya kewenangan melakukan penyidikan, karena kita hanya melakukan analisis, membantu penegak hukum di dalam melakukan proses penyidikan. BNN lah yang mencari alat bukti, benar nggak uang tadi itu hasil dari narkoba. Pertanyaan kan Barit, yang lu ceritain kan teori kerja gitu. Pertanyaan gua, ada dua sih pertanyaan gua. Apakah PPATK bekerja itu atas dasar laporan? Kalau tadi kan laporan ya? Iya. Atau PPATK inisiatif sendiri? Iya, jadi dua kewenangan itu dimiliki oleh PPATK. Bank penyedia jasa keuangan wajib melaporkan,
dan PPATK dapat meminta, bahkan Secara memeriksa. aktif. Iya. Inisiatif kan berarti kan. Iya. Nah, pada saat inisiatif itu, ketika dia berinisiatif atas dasar apa Pak inisiatif itu? Ya atas dasar informasi yang terjadi, Oke, atas dasar permintaan dari penyidik. Macam. Jadi kalau Mas Dadi itu saya lihat di profil Facebooknya baru beli mobil mewah gitu kan, itu salah satu sumber informasi. jadi bahaya juga orang yang suka pamer-pamer itu. Iya, itu kan. Lah, kasus kemarin yang Andi, pajak Andi. apa itu kan dari Rafael. medsos kan. Iya. Oke, yang kedua, Kalau sumber informasi itu banyak lah. ya, Ya, jangan diragukan lah. apalagi lu ya wartawan ya, bekas wartawan. Mantan wartawan. Pertanyaan kedua, pastilah PPATK banyak melakukan report dan gua sih appreciate lah dengan PPATK yang sangat agresif ya sekarang di bawah Ivan ini bagus banget. Pertanyaannya sederhana sebetulnya. Dari 10 laporan itu yang ditindaklanjuti berapa persen sih? Ya terlihat case ya. Kadang-kadang kan case itu ada yang mudah, ada yang sulit gitu ya. Dan kadang untuk menulus apanya itu mengumpulkan alat buktinya itu juga perlu effort yang besar. Kira-kira berapa persen? 30% ada nggak? Yang Ya itu ditindak? tidak ada, kita lihat case per case-nya gitu ya. Nah, tapi secara Bapak umum humas tuh, sekali. Bapak humas sekali. yang saya lihat tuh teman-teman di penyidik tuh luar biasa kerja kerasnya. Luar biasa ya. Iya. Pasti gue yakin itu luar biasa itu. Karena keterbatasan, Le. Kalau kerjasama dengan antar lembaga jalan ya, Pak? Jalan. Kita ada namanya Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana ketuanya itu Menko Polhukam, sekretarisnya Kepala PPATK, anggotanya itu ada Bank Indonesia, OJK, BIN, Kementerian Keuangan, Polri, ya, Jaksa, ada Kementerian Dalam Negeri, termasuk koperasi, KPK. banyak gitu ya. Jadi minimal itu para menteri itu melakukan pertemuan setahun sekali, tapi tim kerja itu rutin bertemu gitu ya. Nah di situ kalau ada misalnya yang deadlock misalnya atau ada yang hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK mandek, nah, itu bisa dibicarakan di sana. Masalahnya apa segala macam. Nah, Oh, itu yang, gua- yang diungkap sama Mahfud kemarin di DPR Nah, itu ya? itu dia. Itu Maksud salah gua satu. bukan, Le. Maksud gua kasihan dia, Le. PPATK. Udah capek-capek nih, Le. Jadi 350 triliun. Sama dengan judi online? Tiba-tiba kan dihandle Mahfud. Tiba-tiba Mahfudnya kan nyapres. Hajar. Tiba-tiba sampai sekarang kita nggak jelas nih yang 350 triliun nih. Kan katanya itu ada di apalah mau Satgas. di Satgas dan sebagainya. Sebagian kan jalan. Ya tapi kan kita nggak ngerti nih, publik nggak ngerti nih Jalan. sampai di mana nih. Nah PPATK yang kayak gitu tuh mangkal nggak sih? Nggak perlu mangker lah orang itu kerjasama ya. Kita deadlocknya di mana misalnya itu kita terus dampingi. Ada perlu bantuan, tambah informasi yang dibutuhkan kita support. Nah yang 350 yang Satgas kemarin itu sampai mana? Sebagian jalan udah. Sebagian jalan tuh Dan yang mana? kan kemarin tuh ya saya secara rinci tuh nggak bisa sampaikan ya karena nggak pegang datanya. Jadi saya juga takut juga kalau mau ini udah jalan ini udah, tapi Oke. saya nggak pegang data tuh agak riskan saya buat menyampaikan gitu. Tapi secara umum apa yang terjadi itu terselesaikan. Timah misalnya, Le, 270 triliun. Oke? Itu sudah berjalan sekian tahun baru terungkap. Itu kan pencucian uang juga tuh. Itu belum terbukti sih pencucian itu. Lebih ke korupsi ya. Hasilnya kemana belum tahu kan, dicuci apa tidaknya kan. Kan perusahaannya bukan masuk ke perusahaan tambang itu. Tapi kalau informasi terkait itu kita udah sampaikan ke Kejaksaan Agung. Oh udah, Nah, nanti tinggal bagaimana penyidik lah menindaklanjuti di lapangan. Ada pencucian uang nggak indikasi itu? pasti ada lah ya. Ya, pasti ada dari Beli apa yang kita informasikan ya tentu ada indikasi. beli pesawat, berapa. Beli mobil. Jadi kalau nggak ada indikasi ya
Bukan pekerjaan kita. Lu udah berapa tahun di PPATK? Sejak berdiri. Oh ini paling lama Le, sekarang ini tertua dia nih. Yang tinggal saya itu laskar itu Laskar Pelangi. Nah, gua pengen tahu nih karena lihat dari berdiri. ya. Pertanyaan gua adalah Dari teman nama waktu itu Yunus Hussein. Yunus. Pak Yunus. Dari masa Pak Yunus tuh kita 17 orang, 16 orang dari BI, saya sendiri tuh yang dari luar. Hebat juga loh. By the way, sorry sebelum gua nanya soal PPATK. Yayasan itu sering dipakai menjadi underlying juga kan. Sering dipakai untuk wahana untuk mencuci uang kan? Apakah itu yayasan apapun lah ya, yayasan. Seberapa detail sih pemetaan yayasan buat mencuci uang itu PPATK punya data? Banyak informasi yang kita sampaikan udah ke Kemensos ya, banyak udah terungkap kan. Ya. Dulu yang sempat heboh kasus ACT, Ya, ACT. itu kan kita Dahsyat itu ACT. informasinya kan kita support. Artinya pemetaan itu udah clear lah ya. Oke, sekarang kembali ke tadi. Lu kan dari awal tuh di PPATK. Pertanyaan gua, meskipun gua pasti jawabannya lu normatif ya, tapi harus gua tanya. Lu yakin itu orang PPATK tuh 100% bersih? Insya Allah ya, karena mekanismenya itu yang dibuat sedetail mungkin ya, dan sistemnya juga terjaga secara bagus. Terputus-putus ya. Ya mekanismenya terjaga lah. Dan standar yang kita pakai itu standar internasional. Katanya kayak lu nih jalan kayak begini pun ada yang ngontrol ya. Ya iyalah. Yang mantau ya? Iya. Kalau dia Mana juga bisa saya dia- bebas-bebas aja ngomong. Dia juga dikontrol ini oleh Oh, bininya. sama bini. Kok pulang nggak bawa uang ya? Nggak bener. Kalau dia enak nggak dipantau. Kalau single. Nggak ada bini. Nah, oke, kalau itu bersih, katakanlah ya, insya Allah lah bersih. Pertanyaan gua berarti kan, andai kata PPATK rusak, yang bisa merusak itu tentu saja dari dalam kan? Ya mohon doa lah ya dari. Enggak, ini mah kita Semua nggak masyarakat. doa mah udah pasti, ini mah Iya. yang rusak dari dalam kan berarti lu yang harus usaha Ya, supaya nggak dirusak. ya sepanjang kan sistemnya itu dibuat sedemikian rupa, serapi mungkin ya. Ya dan itu terpantau ya secara jelas. Yang ngusulin untuk kepala PPATK dari mana? Presiden yang mengangkat. Jadi presiden yang bisa ngerusak. Dadi yang ngomongnya, bukan gua. Lah kan nggak apa-apa, ini emang bener kan. Yang bisa merusak adalah yang membawahi dia, yang memilih. Ya kan tidak lewat Tapi kan DPR. sejauh ini kan kontribusi yang kita sampaikan kepada penegak hukum ya, kepada masyarakat, pertanggungjawabannya kan jelas ya. Artinya kita bekerja secara optimal. Enggak, gua kaget dan kagum sama kepala PPATK yang sekarang dan agresif. Tidak- Muda lagi ya. Agresif. Muda kan doyan Dan duit. dia- bukan ya, kalau yang sebelumnya tuh gue yakin bekerja tetapi silence gitu ya, tidak muncul gitu. Kalau yang sekarang tuh agresif muncul dan kayak nggak ini, kayak nyalinya tuh pol-polan gitu. Oh, karena gue yakin itu karena udah frustasi itu, Le. Karena banyak yang dilaporin oleh PPATK dicuekin. Didudukin doang. Betul nggak? Enggak, banyak yang ditindaklanjuti. Dia Ivan itu dari mana ya? Dari lembaga mana sebelum? Asalnya kepala. beliau dari Kementerian Keuangan. Tapi beliau tuh pekerja keras. Punya visi, punya misi, dan cerdas. Tapi itu memang benar tanpa melalui DPR kan ya? PPATK Enggak, ya? langsung. Langsung Langsung presiden ya? Mungkin karena backup presiden itu dia punya nyalinya pol. Artinya benar dulu sih, Dat. Apa tuh? Yang bisa ngerusak PPATK itu semua. Kayak BIN nih. BIN kan BIN DPR atau Enggak, presiden. Presiden langsung. Presiden. Oke. Guys, itu obrolan soal cuci-mencuci, duit, Bukan cuci sepatu. bukan cuci sepatu. Yang ngomong Nasir Kongah. Mari kita berdoa, kita jaga PPATK tetap bersih seperti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?